Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Sebuah ungkapan yang melegenda dari Pramudia Anantatur tentang menulis. Dalam dialog lain dari novelnya, ia juga berkata, "Tahu kau mengapa aku sayangi lebih dari siapapun? Karena kau menulis. Suaramu tak akan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh, jauh di kemudian hari." Kata-kata itu memberikan motivasi kepada kita agar kita tergerak untuk menulis. Sebab ia adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk mengabadikan diri kita. Usia kita tak mampu menyamai usia dunia. Dengan menulis, kita memperpanjang adanya kita di dunia. Dan jika tulisan itu mampu menggerakkan, mengubah sesuatu menjadi lebih baik, maka itu adalah amal jariah kita yang tak akan pernah berhenti mengalir berkah meski jasad kita telah rebah menyatu dalam tanah. Teman-teman sekalian, sebelum kita memutuskan untuk menulis, tentu kita mempunyai alasan yang kuat. Mengapa aku menulis? Mengapa kita menulis? Setiap orang mempunyai jawabannya. Sejak awal ia harus menentukan motifnya dalam menulis. Apakah uang, tugas dari guru, coba-coba, untuk pembuktian diri, pencapaian, idealisme, kepuasan batin, atau segala alasan lain. Hanya dirinya sendiri yang tahu untuk apa. Agar dia tahu sebab dan posisi di balik tulisannya. Dan kita harus menghargai kecenderungan masing-masing diri dalam menulis. Namun kita perlu mencari motivasi yang abadi dalam hati, sebab motivasi yang dalam dan bermakna itu akan terus mengobarkan semangat kita untuk menulis dan menikmati hasilnya. Teman-teman sekalian, saya pernah mendengar sebuah cerita dari Darwis atau yang lebih dikenal dengan nama Terelie. Beliau begitu banyak menulis buku, sekitar 40-an buku. Suatu ketika beliau ditanyai apa yang menjadi motivasinya menulis, atau mengapa ia menulis. Ia menjawabnya dengan sebuah cerita. Cerita itu tentang fabel burung pipit, penyu, dan pohon kelapa. Begini ceritanya. Burung pipit, penyu, dan kelapa adalah teman baik. Pada waktu itu mereka menghuni sebuah pulau kecil. Pantainya begitu indah menghadap samudra biru luas. Untuk mengisi waktu, ketiganya bersepakat untuk saling bercerita tentang petualangan mereka kemana saja dalam tahun-tahun terakhir ini. Mereka humpimpa, si burung pipit mendapat giliran pertama. Lalu dia bercerita dengan penuh antusiasme. Si burung pipit bercerita bahwa ia baru saja terbang dari satu pulau ke pulau lain, mengunjungi sawah yang luas, menatap kota-kota besar, menyaksikan begitu banyak hal-hal menakjubkan. Diceritakan begitu detailnya. Jauh sekali dia terbang. Ia bisa puluhan hingga ratusan kilometer terbangnya. Lincah dari satu pohon ke pohon lain, dari satu gedung ke gedung lain. Maka pengalamannya tak terbilang. Seru sekali mendengar cerita si burung pipit itu. Dua temannya bertepuk tangan senang. Giliran selanjutnya si penyu bercerita. Kalian tentu tahu penyu.
Usia penyu bisa mencapai ratusan tahun, dan sesuai siklus mereka bisa berenang melintasi samudra untuk mencari pasangan dan bertelur. Maka ceritanya lebih dahsyat lagi. Ia melalui pantai demi pantai, melewati samudra demi samudra. Si penyu cerita dengan menyaksikan kota-kota di tempat yang jauh, gedung-gedung yang tinggi, budaya dan peradaban yang berbeda. Mereka bisa berenang ratusan bahkan hingga ribuan kilometer. Ia adalah penjelajah air yang tangguh. Sudah banyak ribuan pulau yang ia singgahi. Lebih seru lagi mendengar si penyu ini, dua temannya bertepuk tangan senang. Lalu tibalah waktu si pohon kelapa yang bercerita terakhir kali. Pohon kelapa bingung mau cerita dari mana. Bukankah ia tumbuh-tumbuhan yang menjadi takdirnya terbenam dalam tanah? Di pinggir pantai ia tidak bisa kemana-mana. Dia hanya bisa menatap matahari terbit, kemudian sorenya tenggelam. Sunset, sunrise hanya dilihatnya dari situ saja. Di pinggir pantai sepanjang hidupnya. Dia bingung apa yang harus diceritakan. Namun, si burung pipit dan penyu tetap menunggu dengan antusias. Ayolah pohon kelapa, apakah kau tidak punya cerita petualangan yang hebat? Dua temannya membujuk. Maka setelah dia diam sejenak, si pohon kelapa akhirnya bercerita. Tentu saja temanku, aku punya petualangan yang hebat. Namun sederhana. Teman-temanku, lihatlah buah-buahku yang ranum, berwarna kelabu, matang, lalu jatuh sendiri di pinggir pantai. Air pasang datang menggulung buah-buah kelapa yang terjatuh, lantas membawanya pergi ke lautan luas. Kalian tahu buah kelapa itu tahan banting? Ia bisa mengapung, terombang-ambing oleh ombak. Ikut saja kemana dibawa. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan hingga akhirnya kandas sendiri di pantai berbeda, pulau yang berbeda. Akarnya keluar, tunasnya tumbuh lalu menjadi pohon kelapa yang baru. Itulah petualangan pohon kelapa. Tak terbilang ratusan buahnya yang mengambang, melayari samudra luas, menyebar tak terhingga. Si burung pipit terdiam. Oh, dia berseru begitu takjub. Bukankah itu buah-buah kelapamu yang tumbuh di pulau seberang itu, teman? Si penyu juga tak kalah berseru. Astaga kawan, aku mengenal buah kelapamu yang tumbuh di pulau ribuan kilometer sana. Ia sudah jadi pohon kelapa yang berbuah lebat. Ternyata itu buah darimu. Begitu cerita Terelie. Nah teman-teman penulis, calon penulis, kita yang ingin menulis, seorang penulis mampu melahirkan begitu banyak buah. Meski raganya tak kemana-mana, namun buah-buah gagasannya, pemikirannya, inspirasinya mampu untuk kemana-mana. Melahirkan dan menumbuhkan sesuatu yang baru, melintasi ruang dan waktu. Gagasan-gagasan itu bertumbuh dan berevolusi terus-menerus. Maka teman-teman, kita bisa menjadikan kisah itu sebagai sesuatu yang bisa menguatkan kita untuk menulis. Dan juga di ruang jeda warkop buku ini, ada beberapa buku bagus yang bisa dijadikan referensi untuk menguatkan kita untuk menjawab pertanyaan mengapa kita harus menulis. Beberapa di antaranya adalah The Miracle of Writing yang ditulis oleh M. Iqbal Dawami. Dalam buku ini kita akan takjub dengan begitu banyaknya keajaiban-keajaiban menulis. Ada juga buku-buku yang ditulis oleh Hernowo. Mengikat makna, kemudian quantum reading, quantum writing, bermain-main dengan teks, vitamin T,
andaikan buku itu sepotong pizza, self-digesting, quantum reading sudah ya, dan mengikat makna update. Buku-buku beliau saya kumpulkan dulu mulai saat mahasiswa. Beliau mengaku, Pak Hernowo ini, kegiatan membaca dan menulis itu adalah suatu kegiatan yang bisa menggali potensi diri, yang menjadikannya ia dapat menjalani hidup lebih berdaya dan bermakna. Ada juga buku Gairah Menulis oleh Lhasa HS. Ada juga Uktub yang ditulis oleh Akbar Zainuddin. Ada Haruki Murakami, ada Gaya Menulis Bebas, Free Writing, Kitab Writerpreneur, Keep Your Hand Moving, Nulis itu dipraktekin, dan ada satu lagi nih koleksi yang bagus, Writing Without Teacher. Menulis merdeka dalam menulis. Membaca buku-buku itu sungguh bisa menggerakkan dan mampu atau mendiges diri kita, mampu mengobarkan motivasi kita untuk menulis. Mungkin pada awalnya kita diberitahu oleh seseorang oleh buku-buku ini tentang manfaat menulis. Kemudian kita coba dan kita merasakan sendiri manfaatnya. Maka hal itu akan semakin meyakinkan kita untuk terus melakukannya, terus melakukan apa yang kita tulis, terus melakukan kegiatan penulisan itu. Pada kesempatan yang lain, saya ingin mengulasnya, memberikan tips-tipsnya yang saya ambil dari buku-buku itu, bagian per bagian. Ini adalah upaya yang saya lakukan untuk berbagi dalam dunia literasi. Kita bisa berbagi hal-hal baik, salah satunya melalui channel YouTube saya, Ruang Jeda Warkop Buku. Teman-teman sekalian, dalam dunia yang berkembang ini, selain menulis, salah satu cara lain untuk mengabadi adalah dengan membuat video dan diupload di YouTube. Tapi membuat video itu perlu konsep. Konsep itu perlu kita tuliskan. Kita bisa menulis karena kita punya bekal dari proses membaca. Dan membaca adalah implementasi dari ruh penelitian. Membuat video ini adalah langkah konkret saya menerapkan ruh aktivis, menjadi aktivis literasi. Dan jika nanti keberuntungan lain menghampiri, misalnya ada sponsor, ada iklan, dan lain sebagainya, itu adalah buah dari penerapan ruh kewirausahaan. Semua saling terkait. Teman-teman UKIM, tulisan itu menjadi penting dalam masyarakat antara lain karena 3 hal. Yang pertama, menulis bagi sebagian ahli psikologi banyak membantu sebagai terapi bagi penulis itu sendiri. Terapi penyembuhan, agar manusia lebih memahami dirinya sendiri. Menyembuhkan luka-luka, ia adalah cara yang sangat bagus untuk mengenal diri. Sebuah ungkapan mengatakan siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua, menulis sebagai kreativitas manusia sejarah. Kalau menoleh sejarahnya, tulisan diklaim sebagai awal penemuan manusia atas sejarahnya. Masa prasejarah adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Sedangkan manusia telah akrab dengan tulisan, manusia yang telah akrab dengan tulisan dinamai masa sejarah.
Yang ketiga, menulis sebagai eksistensi manusia dalam banyak hal. Misalnya dalam hal pemikiran. Ia tidak hilang hanya dalam sekejap. Dengan tulisan, pikiran-pikiran itu dapat dibaca lintas generasi, melampaui banyak tempat, dan disinilah seseorang eksis sebagai manusia sejarah. Tanpa tulisan kita tak punya sejarah, dan jika kita tidak punya sejarah, maka kita hanya sekedar mitos.